Dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Selamat malam netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Hari ini breaking news, Surya Paloh umumkan Nasdem resmi dukung pemerintahan Prabowo Gibran. Wow. Sebenarnya secara demokrasi sah-sah aja mau dukung siapapun begitu kan ya. Maka secara tidak langsung, lantas bagaimana dengan Anies Baswedan? Saya kira kalau Anies Baswedan gabung kepada Prabowo Gibran, maka ini dicap sebagai pengkhianat ya, karena oleh pendukung-pendukung mereka, sebagaimana ya para pendukung-pendukung Prabowo 2019 begitu kan. Maka dengan ini kalau Partai Nasdem gabung kepada Prabowo Gibran, biasa, ini kan partai begitu kan ya. Partai, terus kemudian partai juga butuh eksis di situ begitu. Satu-satunya saya kira ya tidak menjadi masalah mau gabung kepada Prabowo, justru ini mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena ini sebuah partai loh. Jangan lalu kemudian berpikir kalau mendukung Anies Baswedan, mengusung Anies Baswedan harus menjadi oposisi. Tidak, karena kepentingan partai dengan Anies Baswedan itu berbeda. Baru kalau Anies Baswedan gabung kepada Prabowo Gibran, maka ini dicap sebagai pengkhianat di situ begitu. Kalau Partai Nasdem, saya kira kan ini partai ya, butuh eksis juga satu sisi begitu kan. Lalu kemudian orang-orang banyak mengatakan, wah ada apa kok secara tiba-tiba padahal ketemu dengan PKS ketemu dengan PS dan PKB, Partai Nasdem juga memberikan statement akan bersama-sama di situ begitu. Entah mau gabung kepada Prabowo Gibran, entah menjadi oposisi dan sebagainya. Saya kira saya paham betul bahwa bagaimana dengan realitasnya ini begitu kan. Saya kira inilah politik kita, tidak ada yang abadi di situ begitu. Pasti mencela. Ini saatnya bagi-bagi jabatan agar bisnis aman dan bisa cuan alam Indonesia. Ini salah satu ya, Nasdem salah satu partai ya yang suara pendukungnya ini sebuah pelajaran yang selalu terulang. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra ya. Jadi bagi kami mau gabung kepada Prabowo itu saya kira hal yang biasa begitu. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena ini adalah sebuah partai. Sebuah partai itu juga salah satunya pengen eksis, walaupun berkali-kali bahwa suatu saat nanti tidak tahan menjadi oposisi dan dampaknya ya kepada para pemilih di situ begitu. Ini. Nah, bukti dan sudah bisa ditebak sepertinya dari awal memang pendukung 02 ya, sedangkan 01 dibuat hanya untuk memecah suara 03. Ngeri asumsinya. Ya bukan seperti itu sih sebenarnya begitu kan ya. Strategi politik tidak mungkinlah Pak Surya Paloh mengeluarkan uang banyak untuk memenangkan Anies Baswedan di situ begitu. Dan tidak mungkin mereka mengusung Anies Baswedan. Saya mengamati betul bahwa Surya Paloh kalau langkah ini adalah gabung kepada Prabowo begitu sebagai bentuk bahwa bersama-sama Prabowo, ya kita lihat saja Prabowo dengan dengan Nasdem ya, dengan Surya Paloh itu sejak lama mereka kenal. Saya kira tidak akan menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu kalau Anies Baswedan, kalau Ganjar, kalau Mahfud ya, Ganjar dan Mahfud ya, terus kemudian Caimin, mereka bergabung begitu kan. Ya, tapi Caimin kan ketua umum. Wajar dong kalau PKB ingin menyusul Partai Nasdem. Karena sebuah apapun di situ begitu tidak ada yang bersifat mutlak begitu kan. Pasti realitanya sana sini begitu. Tetapi mari kita baca ya, dengarkan ini apa yang disampaikan dengan Pak Surya Paloh. Seperti ini. Dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Nah, kita bersyukur kali ini pemilu kita telah lalui bersama dengan seluruh dinamika yang telah kita lalui bersama, seperti apa yang dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo, akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai katakanlah suka dan duka,
Kita ingin mengakhiri permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Kita tentu berharap agar jalannya administratif pemerintahan ke depan ini dengan dukungan yang diberikan oleh berbagai komponen dan seluruh kekuatan institusi partai-partai politik yang ada di negeri ini. Insya Allah kita akan mampu memberikan sesuatu yang jauh lebih hebat dan berarti untuk tetap melihat Indonesia dengan optimisme ke depan. Artinya, sekali lagi saya katakan, kita siap untuk memberikan dukungan sepenuhnya ya, kepada pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Terima kasih saudara semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi apa yang disampaikan Pak Surya Paloh sudah jelas begitu kan. Artinya apa? Artinya mereka bergabung tujuannya adalah membangun bangsa dan negara. Ya, tujuannya adalah bergabung dengan bangsa dan negara. Saya kira ini langkah yang baik ya untuk bersama-sama di situ. Tapi dengan catatan yang terpenting adalah apakah Surya Paloh akan mendapatkan menteri di situ begitu. Tinggal tunggu saja begitu. Nampaknya sekarang ini ya Demokrat sudah mulai agak gelisah di situ begitu. Terus kemudian dengan PAN juga agak mulai gelisah begitu, takut posisi mereka ya yang awalnya dapat beberapa menteri turun begitu kan. Dan kabarnya hari ini ya di kepemimpinan Prabowo ini akan menambah kementerian lagi. Nggak tahu apa yang mau dibahas. Ya semakin banyak ya kementerian, semakin banyak peluang para orang-orang yang korupsi di dalamnya begitu kan. Maka saya katakan sejak awal bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, ini breaking news begitu kepada siapapun. Menunjukkan bahwa jati diri dari seorang Surya Paloh untuk gabung kepada Prabowo ya sah-sah aja sebenarnya. Tidak ada spekulasi apapun. Yang terpenting adalah untuk membangun bangsa dan negara. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini adalah partai begitu kan. Partai itu berlabuh ke siapapun terserah begitu kan. Tapi sayangnya justru partai kecil begitu seperti PBB, seperti PSI, seperti partai-partai yang lain seperti Gelora seolah-olah tidak ada harganya di situ begitu kan ya. Sejak gabungnya ya sejak di breaking newsnya ya Nasdem bergabung kepada Prabowo di situ. Ya mereka akan tersingkir pelan-pelan begitu kan. Ya suatu saat nanti pasti ada kritikan-kritikan besar di situ ya. Inilah politik kita ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.